Yo men, ketemu lagi dengan saya Dopan Junior. Hari ini di video saya kali ini ya, saya akan sedikit menjelaskan secara umum tentang perbedaan antara racun dan bisa. Mungkin dari teman-teman itu belum tahu, ada beberapa yang belum tahu tentang racun dan bisa. Yang sebenarnya racun dan bisa itu berbeda ya. Itu. Terus saya juga akan sedikit menjelaskan tentang uh, beberapa jenis bisa yang ada di ular. Nah, selain itu nanti juga akan saya sedikit jelaskan tentang antivenom untuk jenis-jenis ular. Dan antivenom itu sudah diproduksi oleh Indonesia atau belum? Oke, let's go. Yang pertama, sebenarnya antara bisa dan racun itu berbeda ya. Jadi kalau bisa itu semacam toksin biologis yang diproduksi oleh organ tubuh dalam makhluk hidup yang diinjeksikan ke mangsa ataupun korban. Sedangkan racun adalah semacam toksin biologis yang terdapat dalam suatu bagian tubuh tertentu dari hewan yang diserap melalui jaringan epiter. Jadi kalau racun itu metode pengirimannya dia itu tidak melalui injeksi. Dia itu bisa melalui sentuhan, tertelan ataupun dengan cara dihirup. Oke, untuk di seluruh dunia itu terdapat lebih dari 600 spesies ular berbisa ya teman-teman. Dan 76 spesiesnya itu berasal dari Indonesia atau ada di Indonesia. Jadi lebih dari 10% dari total jenis ular berbisa yang ada di dunia itu berada di Indonesia. Ini di depan saya, ini sudah ada beberapa jenis ular ya. Ini mulai dari viper dan elapid. Nah, untuk jenis bisa pada ular viper itu umumnya adalah hemotoksin. Dan untuk elapid itu pada umumnya adalah neurotoksin. Jadi kalau neurotoksin itu adalah bisa yang menyerang sistem saraf. Sedangkan hemotoksin itu menyerang sel-sel darah. Selain neurotoksin dan hemotoksin, itu juga ada kardiotoksin. Kardiotoksin itu menyerang jantung. Itu biasanya dimiliki oleh king cobra dan ular laut ya. Itu untuk kardiotoksin yang menyerang jantung. Selain itu juga ada nefrotoksin. Nefrotoksin itu dia lebih spesifik menyerang ke ginjal. Menyerang ke ginjal dan itu salah satu ular yang memiliki kandungan bisa itu adalah Russell. Russell itu penyebarannya ada di India sama kalau di Indonesia itu kebanyakan di Jawa Timur. Itu untuk Russell. Selain itu juga ada sitotoksin. Sitotoksin itu menyerang sitoplasma. Sitotoksin dia menyerang sel-sel otot coy. Jadi ternyata jenis-jenis bisa pada ular itu cukup banyak ya. Macam-macam ya. Macam-macam. Itu nanti juga ada satu lagi itu nekrotoksin. Itu menyebabkan nekrosis pada jaringan-jaringan sel pada tubuh manusia. Untuk produksi anti bisa yang ada di Indonesia itu baru ada satu ya teman-teman. Itu yang diproduksi oleh Bio Farma. Itu produknya Polivalen 1. Itu untuk 3 jenis ular berbisa. Untuk kobra, terus Bungarus fasciatus, sama Rhodostoma. Itu. Terus kalau untuk di Indonesia bagian timur, karena berdekatan dengan Australia, itu nanti mereka menggunakan polivalen tipe 2. Itu bukan produksi Indonesia ya, itu Ya, produksi lagi, dari Australia. Itu untuk beberapa jenis ular seperti death adder, taipan, tiger snake dan lain-lain. Tuh, jadi beda bisa ular nanti beda juga untuk antivenomnya. Nah, kalau di negara tetangga kita seperti Thailand, mereka sudah memproduksi polivalen, monovalen sekitar 40 jenis ya.
Jadi 40 jenis antivenom untuk 40 jenis ekor ular berbisa yang berbeda. Jadi kalau dibandingkan dengan Thailand, Indonesia itu sudah sangat ketinggalan jauh coy. Ketinggalan jauh. Cuma tertinggal, sangat tertinggal ya. Sangat tertinggal. Indonesia baru bisa 3, itu juga dalam bentuk polivalen, sedangkan sedangkan Thailand itu sudah 40. Jadi 3 banding 40 itu belum ada 10% ya kan, 10% kurang lah, itu 7,5% berarti. Oh iya teman-teman, mungkin tadi ada sedikit pertanyaan, kalau untuk antivenom welang dan wuling itu sebenarnya sama atau berbeda gitu kan. Jadi ternyata untuk anti bisa ular welang dan wuling itu berbeda. Kalau di Indonesia kan cuma ada polivalen, itu khusus untuk welang. Dan ternyata kalau untuk wuling itu harus menggunakan monovalen. Jadi berbeda teman-teman. Dan monovalen itu tidak diproduksi di Indonesia, Thailand mana? Di Thailand. Jadi untuk king cobra, terus untuk keluarga Trimeresurus albolabris insularis dan lain-lain itu menggunakan produk dari Thailand juga. Wuling juga sama, menggunakan produk dari Thailand. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang pelihara ular berbisa, itu sebisa mungkin tetap safety lah, tetap hati-hati. Karena tidak semua antibisa untuk jenis-jenis ular yang ada di Indonesia itu diproduksi oleh Bio Farma. Karena Bio Farma baru bisa memproduksi polivalen tipe 1 yang hanya untuk 3 jenis ular itu doang. Naja, Rhodostoma, sama welang. Dan ternyata untuk kasus gigitan atau snakebite ular berbisa di Indonesia itu ternyata cukup tinggi. Itu menurut penelitian dari tahun 2011 kalau nggak salah, itu sekitar 200 kasus ya, 200 kasus gigitan, lebih dari 40%-nya itu meninggal dunia. Jadi yang meninggal itu hampir 100 orang ya. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi perhatian oleh pemerintah yang berwenang untuk menangani tentang kasus-kasus snakebite dan memproduksi antivenomnya itu. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang berbagai jenis bisa pada ular, perbedaan bisa dan racun, terus antivenom yang diproduksi di Indonesia dan yang belum diproduksi di Indonesia ya. Tadi itu penjelasan secara umum, soalnya nanti kalau dijelaskan secara lebih detail itu memakan durasi yang cukup panjang dan nanti pasti teman-teman juga bosan dengernya. Ngantuk. Bener sekali ngantuk coy. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tetap sayangi dan jaga bumi kita bersama agar tetap lestari ya. Untuk viewer dan subscriber Dopan Junior, saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu mendukung channel ini agar tetap berkembang untuk menyajikan konten-konten yang lebih edukatif tentunya. Oke, salam ledik.